Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Women of Impact Online Service. Puji syukur kita semua masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Women of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulannya, yaitu setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat. Saya menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Moses Kristianto. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, engkau yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan dan sorakan haleluya. Engkau kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, bahkan mungkin ada di antara kami sedang dalam ujian iman, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, puji Dia, agungkan Dia, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganku, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap lebih lagi bagi Allah kita, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari sekali lagi katakan, hidayahku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sorakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman,
mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwa. Kami katakan Kau yang layak Tuhan. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, pemilik hidup, dalam kasih setiamu Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah segala pujian, amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sembah Tuhan, namanya Ralabanyana. Yesus, ya saya, terima pujian kami. Ini syukur kami di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari ku sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Allah yang mulia, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tanganmu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
bersyukur, selalu bersyukur. Ini nyanyian syukur kami. Kau Tuhan yang setia, Dalam segala keadaan, yang selalu dalam segala situasi, mari terus naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab ada mujizat dalam ucapan syukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu kami bersyukur. Kau Tuhan yang Yang setia, setia, yang bertapa, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan. hati kami limpah dengan ucapan syukur, menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu ya Tuhan. Kau Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sebagai tanda ucapan syukur kita. mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang Sekali lagi setia, saudara Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Dia Bapa kita yang baik. Haleluya. Shalom, wanita Allah yang perkasa, yang diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan sendiri. Senang sekali berjumpa dalam ibadah WOI hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami kembali diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama berfellowship, walaupun masih melalui online, dan kami mau dengar firman-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Wanita yang Saleh. Menjadi wanita yang saleh. Perjalanan kehidupan kekristenan kita dimulai ketika kita percaya kepada Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dasar dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah iman. Tetapi tidak berhenti kita punya iman saja. Makanya kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat ke-5 sampai 8, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dikatakan demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita perhatikan, kita nggak cukup punya iman saja dari ayat itu. Tetapi kita harus menambahkan kepada iman kita 7 elemen yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 tadi. Tapi saya tidak akan bahas semua. Ada satu elemen yang mesti kita tambahkan kepada iman kita. Supaya dikatakan di ayat 8 tadi, supaya kita berlimpah-limpah
dan menjadi giat berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan dan mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan di dalam Kristus dan menjadi wanita-wanita yang saleh di hadapan Tuhan. Dan dikatakan yang mesti kita tambahkan kepada iman kita adalah kesalehan salah satunya. Nah, kesalehan itu artinya adalah patut dan tidak berpaling dari Allah, menuruti segala apa yang Tuhan perintahkan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita berada dalam satu posisi di mana Tuhan akan memberikan label kepada setiap ibu-ibu yang terkasih. Nanti Tuhan akan berkata, ibu-ibu semua adalah wanita-wanita yang saleh. Nah, untuk menjadi wanita-wanita yang saleh tentunya tidak bisa secara instan atau otomatis, tetapi ada upaya, ada harga yang mesti kita bayarkan. Ada 4 hal jalan menuju kepada kesalehan hidup sebagai wanita-wanitanya Allah. Yang pertama adalah, kalau kita mau menjadi, ibu-ibu mau menjadi wanita yang saleh di hadapan Tuhan, yang pertama harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, seperti Maria, Ibu Yesus. Kita tahu cerita di dalam Alkitab, ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria yang saat itu masih bertunangan dengan Yusuf. Singkat cerita, malaikat Tuhan membawa pesan bahwa dia akan mengandung, Maria akan mengandung, dan anak yang dikandung itu diurapi menjadi juru selamat dunia dan harus dinamai Yesus. Dia tidak kemudian banyak komplain soal berita yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu, tapi justru kalau kita perhatikan dalam Lukas 1 ayat 38, ini sesuatu respon yang menarik dalam Lukas 1 ayat 38, ya. Dikatakan di sana, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini satu contoh yang luar biasa. Jalan menuju kepada kesalehan sebagai wanita-wanita Allah. Kita contoh Maria. Maria tunduk sepenuhnya kepada kehendak, perintah, dan kemauan Tuhan. Dia punya banyak alasan untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia punya banyak alasan untuk menolak apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi sekali lagi sangat jelas firman Tuhan tadi dikatakan di ayat 38 dari Lukas 1, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kalau ibu-ibu mau menjadi wanita yang saleh di hadapan Tuhan, jalan menuju kepada kesalehan itu yang pertama adalah mari kita belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah dan kehendak Tuhan. Nah, untuk kita menundukkan diri pada perintah Tuhan ini tidak mudah. Dan itu dimulai ketika kita tidak memilih-milih perintah mana yang harus kita lakukan dan tunduk untuk mengikutinya. Ada banyak orang lebih memilih sesuai dengan selera hatinya. Ketika perintah itu menyenangkan hatinya dan dianggap ringan, maka dia tunduk dan mau melakukannya. Tetapi ketika dirasa perintah itu sangat sulit dan rasanya bertentangan dengan keinginannya, dengan dagingnya, maka memilih untuk mengabaikan dan tidak mengikuti kehendak atau perintah Tuhan itu. Tetapi kita bisa mencontoh Maria, sekalipun dia punya banyak alasan dan bagi dia ada di posisi sulit, karena dia belum menjadi istri yang sah dari Yusuf, dia masih bertunangan, tetapi dia berkata, jadilah padaku seperti yang dikatakan atau difirmankan itu. Ini memberikan contoh, teladan bagi kita adalah bahwa setiap kita mesti tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dan untuk kita tunduk kepada perintah Tuhan dibutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Sebab tanpa kerendahan hati kita tidak akan pernah mungkin bisa menundukkan diri kepada perintah dan kehendak Tuhan. Maria memiliki kerendahan hati sehingga dia tunduk sepenuhnya dengan segala konsekuensi yang akan dia tanggung untuk tetap menundukkan diri pada perintah dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, untuk kita bisa tunduk kepada perintah Tuhan selain kerendahan hati adalah penyerahan diri. Kita tidak lagi menggunakan logika kita untuk menganalisa lebih dalam dan kemudian membuat kita ada di ranah pertimbangan yang panjang, mau melakukan atau tidak, mau tunduk kepada perintah Tuhan atau tidak, tetapi penyerahan diri akan membuat kita segera
bisa menundukkan diri kepada apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita semua belajar ya, ibu-ibu terkasih, kalau kita mau menjadi wanita ya yang saleh, ibu-ibu mau menjadi wanita yang saleh di hadapan Tuhan, jalan menuju kepada kesalehan itu yang pertama adalah tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhan seperti Maria. Dan untuk kita tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhan dibutuhkan dua hal, kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya. Tidak lagi memilih-milih mana yang harus kita tunduk kepada perintah Tuhan itu, tetapi semua apa yang Tuhan perintahkan, semua apa yang menjadi kehendaknya, kita lakukan itu. Kita tunduk dan kita taat sepenuhnya. Nah yang kedua, kalau ibu-ibu mau menjadi wanita yang saleh di hadapan Tuhan, kita contoh Esther ya. Esther ini mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, melalui doa dan puasa kita tahu cerita di dalam Alkitab, Esther dalam posisi yang tidak mudah saat itu, karena orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi, ya, menghadapi sebuah tantangan yang hebat mau dihabisi karena Haman bin Hamedata itu. Lalu kemudian perintah itu sudah dibuat, sudah diputuskan. Dan ada satu hal yang sangat tepat yang dilakukan oleh Esther adalah mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Ya, ketika waktu itu dia harus menghadap raja dan ada satu tradisi yang berlaku, siapapun yang menghadap raja, ketika raja tidak menyuruh dia untuk menghadap, konsekuensinya adalah hanya dua. Kalau raja menerima, dia mengulurkan tongkatnya. Kalau raja tidak menerima, konsekuensinya adalah mati. Tapi demi membela bangsanya, Esther berani menanggung segala konsekuensi. Dan ini bukan sesuatu yang tanpa dia perhitungkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Esther, berani mempertaruhkan nyawanya yang akan menghadap Raja Ahasiweros pada waktu itu untuk membela bangsanya ini, karena dimulai dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Esther mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia mengirimkan pesan kepada Mordekai untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, mendukung mereka, mendukung Esther dalam doa dan dalam puasa. Dan bukan hanya Esther menyuruh mereka untuk berdoa dan berpuasa, tetapi dia tidak melakukan. Tapi jelas, kalau kita lihat dalam Esther pasal yang keempat, saya akan bacakan bagi kita sekalian, dalam kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-16, ayat 16 dikatakan begini, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian." Dikatakan, aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Jadi Esther juga melakukan, turut ambil bagian dalam doa puasa sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Esther sudah tidak lagi berdaya, tidak lagi bisa menggunakan kekuatannya atau bahkan pengaruhnya, karena perintah itu sudah dibuat bahwa semua orang Yahudi di wilayah kerajaan Ahasiweros itu akan dibinasakan. Tetapi yang luar biasa adalah, kita lihat di situ, Esther memilih untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Ini menjadi satu contoh atau keteladanan yang patut untuk ditiru bagi setiap ibu-ibu terkasih, bagi setiap wanita-wanitanya Allah. Jalan menuju kepada kesalehan hidup sebagai wanita Allah yang perkasa adalah ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa kita. Melalui doa kita seperti Esther dalam menghadapi tantangan yang sulit, dalam menghadapi situasi yang genting, dalam menghadapi situasi yang tidak menentu saat itu. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membela dia. Waktu dia mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan keberanian itu muncul atau lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena dia sudah punya modal melalui doa dan puasa tadi, dan dia menghadap Raja Ahasiweros, dan dia mendapat kasih karunia di hadapan Raja Ahasiweros. Melalui Esther lah, bangsa Yahudi
diselamatkan, mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan hukuman. Ini sebuah contoh yang luar biasa ya, ibu-ibu. Saya teringat tahun 1600-an, ada satu literatur yang saya baca, mengisahkan ada satu tokoh wanita yang luar biasa yang bernama Susanna Annesley Wesley. Dia seorang anak dari pendeta dan punya suami seorang pendeta namanya Samuel Wesley. Dan kehidupan Susanna ini menarik untuk kita cermati dan kita teladani, terutama dalam hal doa. Melalui doa dia mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak selalu mulus, karena ada perbedaan gaya hidup antara Samuel Wesley dengan Susanna Annesley ini ketika mereka menikah. Susanna terbiasa dengan kehidupan yang teratur, sedangkan suaminya sangat amburadul, tidak teratur walaupun dia sebagai seorang pendeta. Lalu di dalam satu literatur itu diceritakan bahwa Susanna ini melakukan bagian yang tepat sebagai ibu yang bijak, sebagai ibu yang saleh. Dia mendidik, membesarkan anak-anaknya. Dia punya 19 anak, tapi 9 meninggal waktu masih bayi. Jumlah yang sangat banyak dan kerepotan bagi seorang ibu seperti Susanna tentunya. Tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk menanamkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebenaran kepada anak-anaknya. Yang biasa dia lakukan adalah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk baca Alkitab 1 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru setiap hari, dan 2 pasal Kitab Mazmur. Setiap hari dilakukan itu dan mengajak anak-anaknya berdoa, menumpangin tangan atas anak-anaknya dan mendoakan. Dan tidak heran, lahirlah dari rahim seorang Susanna Wesley, tokoh yang sangat terkenal. Salah satunya adalah John Wesley, tokoh metodis yang sangat terkenal dan berkarisma. Itu lahir dari rahim seorang Susanna Wesley yang mendedikasikan hidupnya dalam doa sambil mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia menjadi wanita yang saleh dan keturunannya diberkati. Bukan hanya John Wesley yang lahir, tapi salah satu anaknya adalah Charles Wesley yang banyak menulis lagu-lagu yang masih kita nyanyikan sampai hari ini juga. Nah, ibu-ibu terkasih, untuk menjadi wanita yang saleh, yang kedua adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan melalui doa. Apapun keadaan ibu-ibu saat ini, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dalam keadaan yang tidak baik, dalam situasi yang genting sekalipun, yuk contoh kehidupan Esther. Dia lebih memilih untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan keberanian kepada Esther untuk dia menghadap raja, dan melalui Estherlah bangsa Yahudi mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, jalan menuju kepada kesalehan adalah ketika ibu-ibu mulai melibatkan diri dalam pelayanan seperti Priscilla. Ya, kita tahu cerita tokoh Alkitab dalam perjanjian baru ini, namanya Priscilla. Priscilla tidak terlalu banyak dicatat di dalam Alkitab, tapi kita bisa mendapatkan informasi dari Kisah Rasul 18, ayat yang ke-18, saya akan bacakan bagi kita semua. Ya, Kisah Rasul pasal 18, ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Setelah beberapa waktu di Korintus, Paulus ini mau melanjutkan perjalanan ke Syria. Tentu ini perjalanan yang panjang. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Jadi ada suami istri, ya, istrinya namanya Priscilla, suaminya namanya Aquila. Ya, Priscilla sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita yang telah bersuami, dia tidak pasif, tapi aktif dalam melibatkan diri di dalam pelayanan, bahkan turut serta dalam pelayanan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan kalau ibu-ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, maka akhirnya Priscilla dan Aquila ini, suami istri ini, tinggal dan menetap beberapa waktu di Efesus. Di Efesus dia mengajar, di Efesus dia pergi ke rumah-rumah ibadat untuk berbicara dengan orang-orang Yahudi dan sekaligus
mereka memuridkan satu tokoh yang pasti ibu-ibu kenal, namanya Apolos. Kehidupan perjalanan kerohanian Apolos selalu terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan seorang ibu rumah tangga yang punya hati untuk melayani, namanya Priskila. Priskila menjadi wanita yang saleh karena dia melibatkan diri di dalam pelayanan. Ikut perjalanan Paulus dalam pekabaran Injil. Zaman sekarang banyak ibu-ibu yang membuat alasan-alasan tertentu untuk tidak mau melayani Tuhan. Karena repot di rumah tangga, urus suami, urus anak, urus pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi kita contoh kehidupan Priskila. Dia bisa mengatur waktu sedemikian. Dia seorang perempuan yang sudah menikah. Dia sebagai seorang istri. Tapi di sisi lain, dia melibatkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia turut dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan bahkan dia memuridkan seorang Apolos. Dia mementor seorang Apolos, seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab dan membawa pengaruh yang luar biasa di kota Efesus pada waktu itu. Sehingga kita bisa belajar hari ini ya ibu-ibu terkasih, kalau ibu-ibu mau menjadi wanita-wanita yang saleh di hadapan Tuhan, maka yang ketiga, teladanilah Priskila. Apapun status kita saat ini, ya status ibu-ibu saat ini, itu tidak menyurutkan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin ada yang berkata, saya nggak punya kemampuan untuk melayani Tuhan, berdiri di mimbar atau tampil di depan, tapi kita punya hati untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Kita bisa mendukung pelayanan melalui ide-ide kita. Kita bisa mendukung pelayanan melalui apa yang kita bisa lakukan, sumber daya kita, dana, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah jangan kita pasif atau hanya egosentris, kita berpusat pada diri kita sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya diberkati. Saya tidak peduli dengan orang lain. Tapi di era Pentakosta ketiga ini, Gembala Sidang kita terus menggaungkan kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas siapa? Tugas kita semua. Dan ibu-ibu terkasih bisa ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus seperti Priskila. Yang terakhir, yang keempat, jalan menuju kepada kesalehan sebagai wanita-wanita Allah adalah teruslah berbuat baik dalam segala situasi dan kondisi, seperti Dorcas atau Tabita. Diceritakan Dorcas atau Tabita ini seorang yang biasa melakukan perbuatan baik sampai satu ketika dia sakit dan meninggal. Dan waktu Dorcas atau nama lainnya Tabita ini meninggal, yang menarik adalah orang-orang yang pernah ditolong dan mengalami kebaikan dari Dorcas dan Tabita ini, justru mereka punya inisiatif untuk cari Petrus. Membawa datang ke rumah Dorcas untuk mendoakan. Dan singkat cerita, Alkitab catat, waktu Petrus mendoakan, Dorcas atau Tabita ini hidup lagi. Sembuh dan hidup lagi. Nah, saya akan bacakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Ini sesuatu yang menarik ya. Dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi yang biasa dilakukan oleh perempuan yang bernama Dorcas atau Tabita ini, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan orang-orang yang telah mengalami kebaikan secara langsung dari Tabita atau Dorcas ini, ketika mereka melihat bahwa Dorcas sedang sakit dan meninggal, sekali lagi mereka punya inisiatif untuk mencari Petrus, dan melalui Petruslah kuasa Tuhan dinyatakan. Akhirnya Dorcas bangkit lagi dari kematian. Bangun lagi dari kematian. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita pelajari ya, ibu-ibu terkasih, jalan menuju kepada kesalehan sebagai wanita-wanita Allah. Kita contoh kehidupan dari Dorcas. Dia membiasakan diri untuk berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita mendapat upah keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah di dalam Kristus Yesus, maka kita harus berbuat baik. Karena firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu
berbuat kebaikan. Ya, saling menolong, saling membantu itu adalah perbuatan baik. Jadi 4 hal ini jalan menuju kepada kesalehan hidup sebagai wanita-wanitanya Allah. Yang pertama, tunduklah sepenuhnya kepada Tuhan dan semua perintahnya seperti Maria Ibu Yesus. Yang kedua, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa seperti Esther dalam segala keadaan, supaya Tuhan memberikan keberanian bagi setiap kita, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, melibatkan diri dalam pelayanan. Mulai ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan berpangku tangan, mulai aktif ambil bagian dalam pelayanan seperti Priscilla. Dan yang keempat, terus berbuat baik, bukan supaya dapat upah keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita ekspresikan syukur kita dengan terus berbuat baik seperti Dorcas atau Tabita. Saya percaya kalau kita lakukan 4 hal ini, maka ibu-ibu terkasih akan menjadi wanita-wanita yang saleh dan wanita-wanita Allah yang menjadi berkat bagi wanita-wanita yang lain, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Saya berdoa supaya siapapun wanita-wanita Tuhan yang mengikuti ibadah WOI hari ini akan menjadi wanita-wanita yang saleh karena tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan. Yang keempat, terus berbuat sesuatu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajar kami, khususnya wanita-wanitamu yang perkasa, wanita-wanitamu yang diberkati, untuk mereka menjadi wanita Tuhan yang saleh. Karena itu mampukan mereka, mampukan kami semua untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan melalui doa, dan melibatkan diri dalam pelayanan serta terus berbuat sesuatu yang baik. Sehingga hidup kami menjadi berkat, dan kami pun ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Berkat dari takhta surga melimpah atas setiap ibu-ibu terkasih, atas setiap wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Moses, firman yang sangat memberkati kami semua, agar kita bersama-sama belajar menjadi wanita yang saleh kepada Tuhan dengan cara tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies and God bless you.